Hai guys, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan SKM Top Channel, suatu channel yang akan menebar cinta dan persahabatan dalam arti yang seluas-luasnya. Selamat berjumpa sahabat SKM semua. Perkenankan saat ini dalam kondisi yang masih meliputi kegembiraan karena channel saya sudah dimonetisasi atau channel saya sudah mendapatkan surat legalitas dari Google AdSense yang terima tanggal 4 Desember beberapa hari yang lalu. Ini mewakili dari teman-teman YouTuber pemula yang belum mempunyai subscriber ratusan ribu atau jutaan, tetapi sudah dimonetisasi oleh YouTube dengan diterimanya surat atau Google AdSense. Sahabat SKM semua, CEO YouTube dalam tahun 2018 yang disadur oleh Kompas mengatakan bahwa ada 1,8 miliar penonton YouTube yang setiap bulannya YouTube ditonton oleh 1,8 miliar. Kemudian Republika Oktober tanggal 14 Oktober kemarin memberitakan bahwa setiap tahun penonton YouTube mengalami kenaikan 30%. Artinya saat ini ada 2 miliar lebih orang per bulannya yang nonton YouTube. Maka tak heran YouTube sudah menjadi bagian dari kita. Tak heran kalau berbondong-bondong anak muda, berbondong-bondong semua kaum untuk menuju ke YouTube, baik sebagai penonton maupun sebagai kreator. Dan kita YouTuber adalah merupakan kreator dari konten YouTube. Sahabat SKM semuanya, karena itulah banyak sekali orang kemudian yang mempunyai potensi tiba-tiba viral kemudian meledak. Kita barusan dengar ada seorang perempuan dari Cilegongo dengan suara mirip Nika Ardila kemudian meledak dan viral berkat YouTube, berkat suaranya diunggah ke YouTube. Begitu juga ada yang bernama Jidan dari Palu, sekarang viral, bahkan channel dia sudah mencapai ratusan bahkan jutaan subscriber. Itu artinya apa? YouTube sangat menjanjikan. Dunia YouTube ini bisa digunakan kita untuk menggali potensi, untuk kita berkarya, bahkan untuk mendapatkan hasil. Nah, untuk itu kali ini saya akan bercerita tentang saya, akan membagi cerita seperti apa dan bagaimana sehingga saya bisa mendapatkan monetisasi sebagai syarat utama untuk menjadi seorang konten kreator atau YouTube kreator atau seorang YouTuber.
Bermula dari latar belakang seperti ini. Awalnya saya tidak begitu tertarik pada YouTube. Tetapi begitu saya melihat nonton YouTube, nonton yang paling saya kagumi adalah channelnya Alibata. Alibata dengan video stylenya dikagumi di seluruh dunia. Dan saya melihat dia tidak berorientasi untuk uang semata. Bahkan bisa dibilang dia tidak berorientasi pada uang. Tetapi dia ingin mengabadikan karya-karyanya, untuk mengabadikan apa yang dia bisa, untuk bisa di-share. Nah, dari itu kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak melakukan seperti itu? Kemudian alasan yang kedua yaitu dengan kejadian banjir yang melanda kawasan kami, bahkan masuk ke rumah saya, ada beberapa dokumentasi dan file yang rusak, foto-foto kenangan rusak, foto-foto kenangan basah rusak, kemudian dokumentasinya juga hilang, termasuk sebuah laptop. Belum lagi ada beberapa dokumen, beberapa buku, beberapa foto yang ketika tadi disimpan dimakan rayap, dan itu sudah nggak bisa kembali lagi. Nah, berpikir dari itu, saya kemudian dari itu kemudian saya berpikir, kenapa tidak saya menyimpan file-file saya di langit yang tidak terjangkau oleh banjir, tidak terjangkau oleh rayap dan bencana yang lain. Dan sangat pas untuk saya kemudian, ini lewat YouTube. Saya akan menyimpan file-file saya, karya saya, foto-foto saya, termasuk foto saya di akun saya yaitu YouTube, yang semoga bisa sampai seumur hidup atau bahkan dinikmati anak cucuku kelak. Nah, yang ketiga, latar belakang ketiga adalah saya sangat mencintai kegiatan kulik atau kegiatan yang berkreasi, yang menggunakan berkreativitas menggunakan program-program seperti Corel, PowerPoint, termasuk saya suka fotografi, kemudian juga desain, dan beberapa hal yang berhubungan dengan editing. Nah, ini sangat matching, sangat klop kalau saya jadi seorang YouTuber atau seorang pembuat konten YouTube. Disusul kemudian masa pandemik yang berkepanjangan. Bisnis saya lesu dan saya mempunyai waktu yang banyak, waktu luang. Daripada berpikir yang enggak, kemudian stres, kemudian juga atau nganggur yang kemudian paling membuat bingung dan stres. Akhirnya kesibukan itu saya curahkan pada YouTube. Pada 16 Januari 2021 tahun ini, saya memulai pertama untuk membuat konten YouTube atau untuk mengupload video saya. Itu latar belakangnya. Kemudian dari latar belakang itu kemudian saya harus membuat akun. Saya harus menjadi seorang YouTuber. Tapi caranya bagaimana? Bagaimana? Apa syarat-syaratnya? Nah, syarat untuk menjadi seorang YouTuber sampai kemudian termonetisasi, diakui oleh YouTube dan mendapatkan penghasilan,
itu ada beberapa syarat. Saya akan menjelaskan syarat apa saja untuk menjadi seorang YouTuber, dalam artian bisa membuat video dan menguploadnya. Kemudian syarat utama apa untuk diakui menjadi seorang YouTuber yang dapat legalitas dari YouTube atau Google AdSense dan mendapatkan penghasilan dari hasil karya kita. Sahabat SKM semua, bagi Anda yang memiliki latar belakang seperti saya tadi, misalnya suka nonton YouTube channel-channel orang lain, kemudian juga suka berkreasi dengan program-program PowerPoint, Corel, atau editing dan juga desain, atau bahkan keinginan untuk menyimpan file-file dokumen Anda ke lemari atau ke ruang di langit yang bernama YouTube. Kenapa Anda tidak menjadi seorang kreator YouTube? Kenapa Anda tidak menjadi seorang pembuat video yang bisa dinikmati oleh orang lain? Atau dengan kata lain, kenapa Anda tidak menjadi seorang YouTuber? Apa susah? Tidak. Jadi seorang YouTuber tidaklah susah. Tidak ada susahnya. Yang penting Anda rajin, yang penting Anda bisa berkreasi, dan yang paling utama, Anda membuat video yang original. Kreativitas Anda bukan menciplak atau bukan ngambil dari orang. Nah, saya akan menginformasikan, akan berbagi tentang syarat-syarat menjadi seorang YouTuber atau calon YouTuber. Yang pertama, seorang YouTuber yang harus bisa adalah mengupload atau mengunggah karya Anda berupa video. Dan untuk bisa mengunggah ke video itu ke YouTube, Anda harus memiliki beberapa perlengkapan. Salah satu yang pertama, bisa dengan hanya HP Android, tapi sebaiknya HP Androidnya yang speknya agak tinggi.
atau menengah ke atas. Harga di atas 1 juta lah, di atas 2 juta, kalau bisa di atas 3 juta. Agar kualitas gambarnya juga bagus dan juga mempunyai kecepatan yang tidak lemot dan mempunyai bisa untuk membuat video yang lebih bagus. Itu bisa dengan hanya Android, bisa dengan video. Kemudian bisa kalau Anda mempunyai, bisa digabung dengan laptop, kamera termasuk lighting. Yang kedua, setelah mempunyai perlengkapan tersebut, Anda harus mempunyai akun Gmail. Anda mempunyai email, pasti mempunyai akun Gmail. Nah, dari akun Gmail kemudian Anda bisa memiliki akun YouTube. Karena semua video yang akan Anda abadikan, akan Anda sharing adalah di-upload lewat akun channel Anda, akun YouTube channel Anda, atau akun atau channel YouTube Anda. Di-upload, kemudian orang lain bisa menikmati. Dan perlu diketahui, dalam mengupload ini ada akun itu bisa video itu akan ditawarkan, di situ ada pilihan mau disimpan sebagai pribadi atau kemudian nanti dijadwalkan atau dipublish atau diunggah. Nah, untuk bisa segera dinikmati, pilih yang publish. Kemudian setelah mempunyai akun Gmail, akun YouTube, Anda harus membuat sebuah video. Buat sebuah video, ada macam data. Ada video shorts. Shorts itu durasinya di bawah 60 detik atau kurang dari 1 menit, 59 ke bawah. Atau video pendek bisa 5 menit, 8 menit, atau video menengah sekitar 20-30 menit, atau video panjang 1 jam atau di atas 1 jam. Saya sarankan lebih baik membuat short sekalian yang pendek, kurang dari 1 menit 60 detik, atau membuat yang pendek minimal 8 menit. Kenapa? Karena video di bawah 8 menit nantinya saat monetisasi itu akan tidak bisa menempatkan, memilih di mana iklan akan berada. Tetapi video yang di atas 8 menit kita akan bisa menempatkan di mana di mana iklan itu akan ditempatkan. 8 menit. Kemudian keuntungan mengunggah video-video panjang. Saya suka sekali mengunggah video-video panjang di atas 30 menit, di atas bahkan 1 jam. Karena apa? Banyak teman yang mengatakan nggak usah upload yang panjang-panjang, paling nggak ditonton. Ada keuntungannya video panjang, yaitu ketika orang kebiasaan nonton ada skip. Ketika skip beberapa kali video panjang itu masih kita mendapatkan lebih dari 3 menit. Karena video selain short di bawah 3 menit adalah bisa dikatakan bisa dianggap seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai lebih panjang, otomatis orang yang nonton, misalnya nonton 2 menit kali berapa sudah lebih dari 5 menit tentunya. Artinya video yang itu walaupun di skip masih mempunyai durasi yang sama dengan video yang pendek. Nah, kemudian yang jadi patokan untuk membuat video yang harus diingat,
video kita harus originalitas karya kita. Jangan pernah berpikir nyomot punya orang kemudian di re-upload. Nyomot punya teman apalagi main belakang, oh ini ada video ini, kemudian diunggah ulang untuk mendapatkan subscribe, dengan gambling untuk mendapatkan subscribe yang banyak. Jangan. Harus original. Apapun itu karya yang Anda senangi, apapun itu videonya, kontennya, orang tidak mengerti, belum tentu yang Anda anggap konten tidak menarik bagi orang lain menarik. Selain jangan jiplak, harus original, ada satu yang kadang menghalangi saat kita monetisasi, yaitu backsound atau musik. Banyak orang yang tidak mengerti, para YouTuber pemula atau orang yang sedang belajar YouTube, mengunggah video dengan latar belakang musik yang sedang populer, musiknya penyanyi-penyanyi yang populer, dan itu ternyata mengandung copyright. Saya sarankan sebaiknya jangan. Bahkan kalau Anda belum tahu mana yang copyright, mana yang tidak, sebaiknya video Anda tidak usah dengan backsound atau nggak usah dengan backing musik. Tidak usah dengan musik. Kalau perlu musik dengan akapela, musik dengan mulut Anda, atau musik-musik dan sekitar kita. Yang lebih lagi, saat rekaman video jangan ada musik di sekelilingnya yang itu musik yang mempunyai copyright. Artinya ketika kita sedang mengupload ada suara dangdut, ada suara siapa penyanyi terkenal penyanyi, walaupun itu dari tape atau itu dari radio misalnya, dari TV yang kedengaran, jangan. Sebaiknya tanpa suara yang mengganggu di video itu. Suara maksud saya suara, jangan ada backing musik, jangan ada backsound yang terdengar jelas, oh itu penyanyinya ini. Kemudian itu syarat untuk bisa mengupload video. Setelah video jadi, kemudian Anda sudah mempunyai channel, langsung upload. Dan kita kemudian tidak bisa mendiamkan video itu. Kita tidak bisa mendiamkan video udah di-upload kemudian didiamin. Harus kita pupuk, harus kita rawat. Bagaimana caranya? Karena kita sudah terjun di dunia YouTube, cari komunitas di media sosial, komunitas YouTube, untuk mencari pengalaman, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan senior yang bisa membimbing. Kemudian dari itu, kemudian kita juga mencari teman-teman, menonton videonya orang lain. Tapi ingat, lebih baik menonton video-video YouTuber pemula, sesama YouTuber pemula yang belum mempunyai subscriber banyak, daripada kita nonton video-video YouTuber yang sudah mempunyai jutaan subscriber. Karena apa? Karena para pemula ini juga butuh subscriber. Ketika kita nonton punya orang YouTuber yang masih menginginkan untuk mempunyai subscriber, dan kita meninggalkan pesan, tapi ingat, pesan jangan mencolok, jangan vulgar. Di situ dibuat aja pesan yang terselubung bahwa kita sudah memberikan subscribe ke situ, tapi secara terselubung berbentuk
untuk salam atau apa terserah. Dan jangan sama antara satu dengan komen yang lain. Sebisa mungkin berbeda satu dengan yang lain komennya. Dan jangan 1 atau 2 kata, bisa 4 atau 5 kata komennya, sehingga tidak dianggap spam. Dan YouTuber memulai ini sehingga tahu, oh ini dari ini, berarti saya juga harus membalas kebaikan dia. Nah, itu yang saya lakukan. Kita nonton yang banyak ke YouTuber pemula, tapi tidak langsung minta subscribe dengan salam, dengan apa, akhirnya kita akan ditengok juga karena tiba-tiba ternyata ada yang nonton dan kita tidak tahu orang. Ternyata kita kemarin berbuat baik, orang membalas kita dengan kebaikan. Kemudian setelah itu, ini langkah berat, karena yang kita upload video demi video belum tentu subscribernya meledak banyak. Beda dengan artis, beda dengan public figure. Dia upload video tinggal tidur, udah. Tapi buat kita harus kerja keras. Hubungi teman, hubungi rekanan, hubungi sahabat, keluarga. Minta untuk, nih saya ada video baru, judulnya ini. Nih channel saya ini, di sana ada video-video bagus, video baru saya, bantu ya. Nah, misalnya seperti itu. Dari itu kemudian kalau memang video Anda menarik, bahkan untuk video Anda menarik, orang lain juga akan melihat. Tapi bukan suatu rekomendasi atau bukan suatu kepastian saudara, teman pasti akan nonton. Enggak. Memang perjalanan untuk meraih ke 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu terasa berat. Dan harus mempunyai teknik yaitu tadi. Kalau video kita mau ditonton orang lain, kita juga harus nonton milik beberapa orang lain, milik orang lain yang kemudian karena kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Akhirnya kemudian itu syarat untuk bisa mengupload video. Syarat yang utama menjadi seorang YouTuber yang mempunyai penghasilan atau video kita akan dihargai adalah kita mencapai jumlah 1K subscriber atau 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau waktu tonton. Sebelum itu nanti di YouTube di YouTube Studio perjalanan itu akan terekam. Oh, berapa subscriber kita? Kemudian yang sebelah kanan berapa jam tayang kita? Dan itu akan makin naik itu berupa setengah lingkaran. Ketika udah penuh, YouTube akan memberitahukan, oh kita sudah 1000. Tapi kemudian jam tayang berapa? Karena bagi saya pribadi, untuk mencapai 1000 subscriber itu tidak susah banget. Tapi untuk mencapai jam tayang 4000 amat sangat berat. Karena waktu dibatasi, waktu kita yang dihitung adalah 1 tahun. 1000 subscriber dan 4000 subscriber itu dalam 1 tahun, dalam 12 bulan. Artinya kalau konten kita dibuat pada Januari, pada 15 Januari anggaplah, kemudian 15 Januari berikutnya belum tercapai,
kemungkinan pada Februari yang Januari ini akan hilang subscriber dan jam tayangnya akan hilang. Karena yang dihitung berarti akan mulai dari Februari ke depan terus begitu. Ketika kemudian Maret itu dapatkan ternyata kerja keras atau video kita itu di banyak subscribernya dan jam tayangnya juga banyak, dan kemudian mencapai 1.000 dan 4.000 itu berarti yang dihitung adalah dari misalnya itu bulan Maret, berarti dari bulan Maret sebelum. Nah, teramat bahagia, teramat bangga untuk bisa mendapatkan monetize itu ketika kita bisa mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, karena itu merupakan perjuangan yang sangat susah, tapi bisa diraih dengan banyak trik, dengan trik-trik kita seperti yang saya lakukan tadi, apa yang saya lakukan. Nah, itu kemudian berikutnya akan ada tentang setelah mulai nanti video akan kita jelaskan juga langkah-langkah seperti apa yang sudah mulai. Terima kasih. Oke, setelah latar belakang, kemudian syarat-syarat menjadi YouTuber maupun syarat utama seorang YouTuber diakui oleh YouTube atau mendapatkan penghasilan sudah. Kemudian saya akan sharing tentang perjalanan saya dari pertama kali mengupload video sampai kemudian mendapatkan surat Google AdSense, yaitu atau orang menyebutnya sebagai surat monetisasi. Yang pertama yaitu perjalanan saya tanggal 16 Januari 2021 saya membuat channel YouTube karena sudah mempunyai akun Gmail sudah punya. Kemudian 16 Januari 2021 itu saya tinggal membuat akun YouTube atau channel YouTube dengan nama SKM Top Channel. Kemudian berbulan-bulan sejak itu kegiatan saya didominasi oleh dua hal. Yang pertama, membuat konten atau video, membuat video kemudian diupload dengan harapan banyak itu. Dan untuk menarik
video agar ditonton banyak orang, yang perlu diingat adalah membuat judul dengan kata kunci yang mudah didapat. Buat judul yang simple, jangan terlalu panjang. Kemudian jangan lupa dikasih thumbnail yang menarik, membuat mukanya, halaman depannya yang dilihat itu yang menarik. Kalau Anda biasa main Corel, silahkan dengan Corel atau gabung ke PowerPoint atau dengan Paint juga bisa. Itu ada program-program lain yang ada kuasa. Dibuat semenarik. Kemudian selain membuat video, kemudian mengupload, membuat video, mengupload, baik itu video berupa video hasil rekaman maupun video berupa sinematografi dari foto-foto atau file-file yang kita ada atau gambar. Jadi berupa rangkaian foto atau rangkaian gambar yang kemudian kita buat video berjalan yang seperti video. Dan ini penting sekali untuk pendokumentasian foto-foto atau file-file kita. Bisa di situ kita bermain. Walaupun terus terang waktu yang dipakai jauh lebih lama, jauh lebih lama. Awal-awal saya bermain sinematografi atau videoan foto-foto atau gambar ini, editingnya bisa memerlukan 1 minggu sampai 2 minggu karena memang detail. Apalagi pada waktu itu saya menggunakan kombinasi dari beberapa program. Kalau sekarang lebih cepat, lebih cepat karena sudah mengenal bagaimana untuk membuat cepat. Kemudian selain itu, kita bukan seperti yang di depan saya omongkan, kita bukan artis, kita bukan public figure, kita bukan orang terkenal yang tidak orang tidak serta-merta melihat SKM Top Channel. Beda dengan misalnya Atta Halilintar, misalnya Ria Ricis, atau keluarganya anak. Orang akan melihat ada di Deddy Corbuzier. Tinggal ketik, mereka orang subscriber yang penonton yang mencari. Tapi kalau kita tidak bisa buat konten tidur tidak bisa. Kita harus berpikir kreasi bagaimana untuk video kita ditonton orang, teman kita yang pertama yang jelas, teman saudara meskipun itu tidak menjanjikan, tapi minimal ketika kita teman dekat tonton dong. Bisa. Saya punya video nih, tuh masuk ke video saya. Itu yang paling membantu, teman, kerabat, saudara, ada teman. Nah, makin banyak teman, makin banyak relasi, saya kira membantu sangat. Kemudian saya pribadi selain itu juga seperti apa ya? Saya berpikir para YouTuber pemula juga butuh subscriber saya, butuh subscribe saya, like saya. Tapi bagaimana untuk kita bisa memiliki subscriber tanpa kita minta, tapi orang lain membantu kita untuk subscriber kita karena kebaikan kita yang tanpa berkata istilahnya. Penonton bagaimana dia tahu kayaknya orang ini juga butuh subscribe. Nah, ketika kita memancing, kita bisa membuat bahwa orang
lain juga butuh subscriber kita. Orang lain juga harus membantu kita tanpa kita minta. Itu artinya usaha kita. Kemudian dari perjalanan yang panjang itu berbulan-bulan, baru kemudian Juli, sekitar tanggal 20-an Juli 2021, jadi sekitar ada 6 bulan, alhamdulillah 1000 subscriber, atau orang nyebutnya 1K subscriber sudah. Saya membuka YouTube Studio. Di sana ada pemberitahuan bahwa setengah lingkaran sudah, dan artinya 1000 subscriber itu sudah tercapai. Nah, dari itu saya harus berpikir keras. Waktu tinggal dari Januari ke Januari, tinggal setengah tahun lagi nih. Kalau tidak dengan strategi atau tidak dengan cara-cara yang tidak dengan seperti kemarin, pasti nggak tercapai 4.000 itu. Maka kemudian kerja keras yang utama adalah pencapaian 1000 jam tayang atau waktu tonton. Dan jam tayang atau 4.000 jam tayang itu, waktu tonton itu diberitahukan oleh YouTube. Dalam tadi kita buka YouTube Studio, di situ ada poin monetisasi, ada bagian monetisasi. Kita buka pada bulan Oktober tanggal 20 2021. Di situ tercantum setengah lingkaran sudah. Artinya setengah lingkarannya yang subscriber sudah penuh dan jam tayang sudah penuh. Artinya syarat utama untuk menjadi seorang YouTube kreator atau YouTuber sudah tercapai. 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dan kemudian pada bagian monetisasi itu akan ada ucapan congratulations, Anda telah menjadi bagian dari YouTube kreator. Nah, itu awalnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Cerita apakah cukup? Sudah selesai. Dari syarat utama tercapai ketika 1000 subscriber dan 4.000 tercapai, belum. Masih ada banyak langkah untuk mendapatkan penghargaan itu, bisa dibilang mendapatkan gaji dari hasil jerih payah kita. Tidak serta-merta 1000, 4.000 langsung enggak. Masih ada beberapa step, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, dan ini bisa memakan waktu lumayan lama juga. Mau tahu? Simak video berikutnya. Selamat, sampai jumpa di bagian
Oke, demi kemajuan channel ini, jangan lupa pencet subscribe dari merah menjadi abu-abu, pencet lonceng dari abu-abu menjadi hitam, pencet jempol pertanda like, juga pencet panah tanda di-share ke sahabat-sahabat Anda.